Geser, geser. Udah, op. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wassalaman ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Teknologi yang semakin canggih membawa dampak luas di semua belahan bumi, tak terkecuali di Indonesia. Ia laksana pisau bermata dua, bisa memberi nilai positif dan negatif, tergantung siapa yang memanfaatkannya. Teknologi informasi misalnya bisa jadi media pembentukan karakter terpuji atau akhlakul karimah, dan bisa menjadi media dekadensi moral atau akhlakul mazmum. Khususnya bagi generasi milenial, berita tentang seks bebas dan kematian akibat miras dan narkoba di kalangan generasi muda hampir setiap hari memenuhi halaman media sosial. Kita menjadi prihatin melihat karakter generasi muda kita yang sudah jauh dari nilai-nilai yang Al-Quran. Oleh karena itu hadirin, pada kesempatan yang uhuwah ini, kami akan menyampaikan cara Al-Quran dengan judul Membangun Generasi Milenial dengan Konsep Pendidikan Karakter Berbasis Al-Quran. Sebagai rujukan, marilah kita dengarkan firman Allah dalam surat Shad ayat 29 sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayat liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkaru ulul albab. Hamba berlindung di bawah kuasa-Mu ya Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut Asma Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu penuh berkah, dan supaya memperhatikan ayat-ayatnya, dan supaya orang-orang yang berpikir cerdas mendapat pelajaran. hadirin rahimakumullah. Syekh Jalaluddin Al-Ma'ali Dan Syekh Jalaluddin As-Suyuti dalam tafsir Al-Jalalain menjelaskan bahwa kata liyazabbaru dalam ayat ini mengandung perintah untuk kita mendalami nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran. Dari situlah pedoman, pelajaran berharga kita peroleh, lalu kita jadikan pegangan. Itulah yang disebut dengan generasi ulul albab, generasi yang cerdas intelektualnya sekaligus cerdas spiritualnya. Hadirin yang berbahagia, pesatnya perkembangan teknologi telah membawa perubahan terhadap karakter dan gaya hidup setiap orang, lebih-lebih generasi muda. Maka konsekuensinya kita harus membangun fondasi keimanan dan filter yang kuat untuk menyaring derasnya arus budaya asing. Hadirin, sekuat apapun angin kencang tidak akan bisa melupakan pohon yang memiliki akar pengunjung bumi. Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, angin kencang yang menerpa bukanlah untuk menggoyang pohon, melainkan untuk menguji seberapa jauh kekuatan akarnya. Berdasarkan data dari Indonesia Corruption Watch, jumlah penindakan kasus korupsi pada tahun 2021 mencapai hingga 209 kasus. Kerugian yang dialami negara juga tidak tanggung-tanggung, mencapai hingga 27 triliun. Dana yang cukup untuk membangun 1000 madrasah Serta pondok pesantren dengan semua fasilitasnya. Marilah kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullah. Hadirin yang berbahagia, kita juga prihatin atas jumlah yang terjadi di kalangan generasi kita yang telah mencerminkan
Lagi-lagi kita dikagetkan dengan adanya sebuah berita, adanya penangkapan oknum perwira yang dipercaya sebagai kasat persepsi narkoba dan diyakini mampu memberantas narkoba. Tertangkap atas kepemilikan dan pengedaran narkoba. Mau dibawa kemana negeri kita jika kita semua tidak menyisihkan baju untuk berperang melawan narkoba? Kedua, kasus kekerasan seksual. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mencatat sebanyak 8.000 kasus kekerasan seksual terjadi. Hadirin, kami ulangi sekali lagi, 8.000 kasus, bukan 8 kasus. Negara kita ini kaya dan para pakar, tapi sayang di antara mereka masih tak ada yang berkarakter. Mereka menggunakan kepintarannya untuk memproduksi berita bohong serta memprovokasi dan adu domba. Bahkan orang yang selama ini kita kagumi keilmuannya berteriak lantang melarang korupsi. Ternyata tertangkap KPK karena korupsi. Hadirin, mari kita belajar dari sejarah Cina. Siapa yang tidak kenal dengan sejarah tembok Cina? Salah satu situs keajaiban dunia yang sampai saat ini berdiri kokoh melewati banyaknya generasi zaman. Ketika Cina zaman kuno ingin hidup dalam kondisi aman, mereka membangun tembok Cina. Memang tembok itu sangat kokoh sehingga beberapa kali perang tidak dapat ditembus oleh musuh. Ternyata hadirin, sekian ratus tahun kemudian tembok itu dapat ditembus oleh musuh dengan cara menyogok penjaga tembok Cina. Di zaman itu Cina disibukkan dengan pembangunan tembok. Tapi mereka lupa membangun karakter manusianya. Lantas timbullah pertanyaan hadirin, apa yang harus kita lakukan untuk menyelamatkan generasi kita dari karakter perusakan masa depan bangsa? Sekali lagi, marilah kita dengarkan firman Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 21 sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat. Juga banyak mengingat Allah Maha Besar benar Allah dengan segala firman-Nya, dan Dialah yang Maha Agung. Hadirin yang dirahmati Allah, Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab dalam tafsir Al-Misbah menjelaskan Rasulullah adalah teladan baik bagi umat manusia. Beliau mengajarkan nilai-nilai karakter manusia meliputi Allah kepada Allah, Allah kepada sesama manusia, bahkan Allah kepada alam semesta. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Akhlaqul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang terbaik akhlaknya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Pada kesempatan kali ini kami mengajak hadirin semua untuk menyampaikan salam rindu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sang penerima wahyu Al-Quran. Kau yang mengaku cinta kepada nabimu, kau yang mengaku merindukan nabimu, jika kau benar-benar cinta dan rindu, taati perintahnya, tinggalkan larangannya, dan Allah, niscaya kau akan bertemu dengan Rasulullah. Muhammadku, Muhammadku, dengarlah seruanku, aku rindu kepadamu Muhammadku. Hadirin yang berbahagia, dari uraian ini dapat kita ambil kesimpulan. Pertama, masa depan bangsa ditentukan oleh generasi yang berkarakter. Dan yang kedua, untuk membentuk karakter tersebut tidak ada pilihan lain kecuali kembali kepada Al-Quran.
dan keteladanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bunga melati mekar di taman, Harum baunya di menawan. mendidik generasi berkarakter dan beriman, maka Al-Quran harus jadi pedoman. Unsur makolah, ulat tanjur makolah. Mohon maaf bila ada kesalahan. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.